Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin, amma ba'du. Alhamdulillah, sudah kita jelaskan sebelumnya yaitu hukum air. Yang kedua yaitu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bagian pertama yaitu air mustakmal. Sekarang kita akan lanjutkan pembagian kedua yaitu air mutaghayyir. Ya, air mutaghayyir ini hukumnya sama dengan kal mustakmal, seperti air mustakmal. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu adalah air yang berubah. Ya, asalnya adalah dia air mutlak, tapi karena berubah oleh suatu sebab, maka dia akan menjadi istilahnya mutaghayyir, berubah dari sifat aslinya yang mutlak. Seperti misalkan air seperti ini air mutlak, dia warnanya bening seperti ini, tapi karena ada suatu perubahan pada dirinya, mungkin nanti akan berubah menjadi air kopi, seperti ini, atau air teh, air susu dan lain sebagainya. Ya, jadi air mutaghayyir itu adalah suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, tidak bisa kita bersuci menggunakan air kopi misalkan, yang memang aslinya adalah dia itu mutlak seperti ini, seperti air gelasan ini, bisa digunakan bersuci, bisa digunakan mandi, bisa digunakan wudhu, bisa menggunakan najis sah. Tapi tatkala dia sudah dicampur dengan kopi seperti ini, dia berubah, mutaghayyir, berubah dari sifat aslinya yang mutlak menjadi air kopi seperti ini. Ini tidak bisa kita berwudhu menggunakan ini, tidak sah, atau pakai air susu. Nah, itu tidak sah. Jadi apapun yang merubah sifat air mutlak itu, ya, sehingga berubah namanya dari air mutlak menjadi air kopi, air susu, air sabun dan sebagainya, itu semuanya tidak sah digunakan untuk bersuci. Tahirun fi nafsihi wala tajuzu taharatu bihi. Ya, suci pada zatnya, bisa diminum, ya, bisa digunakan untuk apapun itu selain digunakan bersuci, maka boleh. Wala tajuzu taharatu bih, tapi tidak boleh digunakan untuk kita bersuci dengan air tersebut. Bisyurutin, ya, jadi dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi juga, seperti air mustakmal yang kita bahas sebelumnya. Jadi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Fa idza talla syartun minha jazatit taharatu bih. Kalau salah satu dari syarat ini tidak ada atau hilang, ya, atau cacat, tidak terpenuhi salah satunya, maka boleh digunakan untuk bersuci. Syarat yang pertama adalah ayyakuna taghayyuru bi tahirin. Air mutlak tersebut berubah dengan benda yang suci. Ya, misalkan air yang tadi, air mutlak seperti ini. Tatkala dia berubah dengan benda yang suci, maka dia namanya air mutaghayyir. Seperti air kopi, dia bercampur dengan kopi. Kopi itu suci. Nah, bercampur dengan air yang tadi, maka menjadi air kopi. Ini syarat pertama. Kalau dia bercampur dengan suatu najis, maka dia menjadi air najis, air mutanajis. Misalkan air ini bercampur dengan kotoran, kotoran cicak masuk ke sini, dia berubah warnanya misalkan, maka itu namanya air mutanajis karena dia bercampur dengan suatu yang najis. Syarat pertama bercampurnya, berubahnya dengan sebab benda yang suci. Yang kedua, ayyakuna taghayyuru bi mukhalitin ka qahwatin. Air tersebut dia berubah dengan benda yang sifatnya mukhalid. Ya, apa maksudnya mukhalid? Huwallazi la yumkinu fasluhu 'anil ma'. Yaitu yang tidak memungkinkan kita memisah benda tersebut dengan air. Aw la yumkinu tamyizuhu fi ra'il 'aini urfan. Itu tidak bisa kita bedakan. Ya, tidak bisa bedakan. Seperti contohnya disebutkan kopi. Kita masukkan kopi ke dalam air, dan kita aduk.
Setelah diaduk, tidak bisa kita pisahkan lagi kopi itu dengan air. Coba, bisa tidak kita pisahkan kopi ini dengan air? Tidak bisa. Ya, ini namanya benda mukhalid. Ya, itu tidak bisa kita bedakan mana kopinya, mana airnya. Sudah bercampur menjadi satu. Nah, ini namanya benda yang mukhalid. Wa amma idza kana bi mujawirin ka'udin fala yadurru fatasihu taharatu bih. Maka kalau air itu bercampur dengan benda yang sifatnya mujawir. Apa itu mujawir? Walladzi yumkinu faslu anil ma'. Ya, benda tersebut bisa kita pisah lagi dengan air tatkala dia sudah bercampur dengan air. Au yumkinu tamyizuhu fi ra'il ain, atau bisa kita bedakan. Ya, bisa kita bedakan, oh ini benda yang tadi ini air. Kalau kopi tadi tidak bisa. Contohnya apa? Ka'udin, seperti kayu. Ya, misalkan ada air di ember, kemudian dimasukkan kayu banyak. Ya, tatkala dimasukkan kayu banyak, maka bisa kita pisah kayu dengan air lagi, maka itu tidak mempengaruhi sifat daripada air, maka sah kita bersuci dengannya. Tapi kalau sudah bercampur dengan kopi, dengan teh, dengan susu, maka dia adalah menjadi air kopi, air susu, air teh, dia sifatnya mukhalid, tidak bisa dipisah lagi, tidak sah kita berwudu dengan ini. Atau menghilangkan najis yang ada di pakaian dengan air kopi, tidak bisa. Tetap pakaian ini meskipun misalkan kotoran cicaknya di sini hilang, disiram pakai air kopi misalnya satu botol disiram, hilang, tapi tetap kain ini masih dikatakan air yang bernajis. Kenapa? Karena dia dihilangkan dengan air yang tidak sah kita bersuci dengannya, itu air kopi. Ya. Atau dengan misalkan dengan air air sabun. Ini yang harus diperhatikan, dengan air sabun misalkan, maka tidak sah kita bersihkan pakaian kita dengan air sabun. Misalkan ya, kita punya pakaian terkena najis, kemudian kita taruh di dalam ember, kemudian kita siram menggunakan air sabun. Bagaimana hukum? Tidak sah. Kenapa? Karena yang sah digunakan itu air mutlak. Kalau air sabun kan air mutlak yang sudah bercampur dengan benda suci. Deterjen itu kan suci. Air mutlak dicampur dengan deterjen yang suci, berubah sifatnya menjadi air sabun, maka itu digunakan menyiram, tidak sah. Meskipun kotoran ini hilang, dia bersih tapi belum suci. Pakaian itu bersih tapi belum suci. Suatu yang bersih belum tentu sah digunakan untuk kita ibadah. Misalkan contohnya kain ini terkena kotoran cicak, kemudian kita langsung bilas dengan air sabun atau pakai air dauni misalkan, yang adalah air mutaghayyir, kita siram, kotorannya hilang, kemudian menjadi wangi, bersih, tapi belum suci. Kenapa? Karena belum disiram menggunakan air mutlak. Ya, harus dia disiram menggunakan air keran, air sumur, dan sebagainya, baru pakaian tersebut menjadi suci kembali. Nah, ini yang harus diperhatikan. Begitu juga biasa yang mencuci pakai bak, biasa pakaiannya semua dimasukkan ke bak dulu. Ya, kemudian langsung disiram pakai air sabun misalkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalaupun mau disiram menggunakan air sabun, maka bersihkan dulu pakai air mutlak. Masukkan pakaian semuanya ke dalam bak atau ember, kemudian dituangkan air mutlak, air keran, sampai semua pakaian itu tertutup oleh air. Baru digoyang-goyang sedikit, nah sudah suci. Ya, jadi pakaian tersebut sudah suci, kecuali mungkin ada kotoran anak kecil di sana, tatkala kita siram menggunakan air yang mutlak, air keran, tiba-tiba berubah menjadi kuning, nah maka itu menjadi air mutanajis. Tapi kalau sedikit, ya sedikit tidak masalah. Bekas kencing misalkan sedikit sudah kering, kemudian dituangkan air di bak itu rata, sudah suci, tinggal dituangkan deterjen. Itu caranya secara hukum. Hanya saja pertama bedanya dengan yang awal tadi, kalau tadi langsung disiram dengan air sabun, ini kita siram dengan air mutlak dulu, ratakan semuanya, goyang-goyang sedikit atau dikucak sedikit, baru dituangkan deterjen. Nah, itu caranya supaya apa? Supaya pakaian yang kita bersihkan itu menjadi suci, bukan hanya bersih saja. Atau mungkin kotorannya banyak, kotoran bayi yang kering. Nah, kalau kering bisa dihilangkan dulu, baru
ditaruh di bak baru disiram menggunakan air mutlak, yang nanti air tersebut tidak mempengaruhi sifat daripada air, maka sah suci sudah pakaian tersebut tatkala sudah dituangkan air mutlak dan pakaian tersebut ya sudah tergenang semuanya dengan air. Nah, ini syarat selanjutnya itu adalah ayyakuna taghayyuru bi mukhalitin. Syaratnya adalah air tersebut berubah dengan benda yang khalid, yang tidak bisa ya dipisah dengan air. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna taghayyuru fahishan bihaitsu yaslubu an ismal ma. Seukuran dia bisa merusak nama air mutlak tersebut. Berubahnya adalah perubahannya fahishan, berubah yang santer, perubahannya air tersebut sudah tidak bisa dinamakan air mutlak lagi. Misalkan ini ada air mutlak, dia bercampur dengan benda suci lainnya sehingga merusak nama air ini, sudah bukan dinamakan air mutlak lagi, berubah menjadi air kopi, air susu, air sabun dan lain sebagainya. Itu syaratnya berubahnya sangat baru dinamakan air mutaghayyir. Tapi kalau berubahnya hanya sedikit saja ya tidak masalah, masih bisa digunakan untuk bersuci. Contoh, misalkan perubahannya tidak terlalu terlihat, ya misalkan ya seperti ini, ya kita campur sedikit, ya kita campur dengan air kopi sedikit, apakah ini masih bisa digunakan bersuci atau tidak? Apakah sudah tidak bisa lagi digunakan berwudu atau tidak? Kita lihat syarat yang ketiga ini, yaitu perubahannya fahishan, perubahan yang sangat mencolok. Kalau ini bagaimana? Ini warnanya sudah berubah kuning-kuningan. Apakah ini sudah perubahannya santer atau belum? Apakah ini perubahannya sudah mencolok atau belum? Bagaimana kita tahu? Caranya adalah kita berikan air ini kepada, kita kasih orang lain yang tidak tahu bahwasanya air ini sudah dicampur dengan air kopi. Kita kasih orang itu, kemudian kita suruh tebak, wah ini kira-kira air apa? Kalau dia bisa menebak, oh ini air putih yang sudah dicampur dengan air kopi, nah maka sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau orang lain yang tidak tahu tadi kita sudah campur dengan air kopi itu, tidak bisa menebak, misalnya kasih teman kita, coba tebak ini air apa? Dia cium baunya, wah ini baunya masih segar seperti air biasa, tapi warnanya kok dia kuning ya? Mungkin dicampur sama teh, mungkin sama teh atau mungkin sama kopi. Kalau masih dia belum bisa menebak mungkin, nah maka ini perubahannya belum fahish, belum sangat mencolok. Nah, berarti masih boleh digunakan untuk bersuci, boleh pakai wudu, boleh untuk menghilangkan najis dan lain sebagainya. Begitu juga misalkan dengan biasa yang menggunakan tampungan air di rumah pakai ada bak kecil. Di sana biasa ditaruh sabun batang di sampingnya, ya di pinggir kolam kecil di kamar mandi biasa. Tatkala sabunnya jatuh ke dalam, dia mau mandi wajib misalkan untuk mau berwudu pakai air di sana. Tatkala diambil sabun itu, wah ini sudah ada agak berubah warna air ini, bagaimana? Boleh dipakai wudu, mandi atau bagaimana? Seperti tadi caranya, silakan diambil pakai cebokan sedikit, kemudian suruh orang yang tidak tahu bahwasanya tadi sudah masuk sabun ke dalam bak itu menciri air tersebut. Coba tebak ini air apa? Air dicium, wah ini masih segar, tidak ada bau apa-apa, tapi kok warna putih ya? Mungkin kena sabun. Kalau masih mungkin, nah masih bisa digunakan untuk mandi wajib, mandi untuk berwudu, menghilangkan najis dan sebagainya. Tapi kalau kita suruh tebak ini air apa, dicium, bau sabun, ini air sabun katanya, berarti itu perubahannya sudah fahishan, mencolok, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Kalau asir, seperti sari buah, ya jus misalkan, itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Wal marok, air sari makanan yang dimasak, sudah masak buah air masak buah, kemudian airnya itu sudah berubah. Tadi dimasukkan kacang hijau yang dimasak, airnya sudah berubah, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wasai, misalkan dengan campur dengan teh, maka itu juga sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Fala tasihhu taharatu bih, maka tidak sah kita bersuci menggunakan air-air tersebut. Wa amma idza kana taghayyuran yasiran fala yadurru. Tapi kalau perubahannya sedikit seperti yang tadi ini,
cuma sedikit saja dimasukkan, tidak bisa ditebak oleh orang ini air apa, maka masih boleh digunakan untuk bersuci kalau perubahannya sedikit. Kemudian syarat yang keempat adalah ayyastaghniyal ma'u anhu, ay yumkinu saunu hifzul ma'i anhu. Syarat yang keempat adalah air tersebut bisa kita jaga dari percampuran benda yang lain. Misalkan di sini ada air putih, kemudian ini ada air kopi. Tidak mungkin dia mencampur sendiri, bisa kita jaga, kita jauhkan, jangan sampai dia bercampur. Ya, kalau dia bercampur kan itu karena perbuatan kita sendiri. Yang semulanya air dengan kopi itu kan tempatnya jauh. Air misalkan tempatnya di sana, kemudian kopi di situ misalkan, tidak mungkin dia akan menyatu dengan sendirinya. Bisa kita jaga, bisa kita hindari. Ini syaratnya. Nah, tapi kalau misalkan tidak bisa kita jaga air tersebut, bihilafi ma idza kana la yastaghniyal ma'anhu katuhlu fatasihu taharatu bih. Nah, seperti tadi, kalau air dengan kopi ini tempatnya berjauhan, kalau sudah dia bercampur air dan kopi ini maka tidak sah kita gunakan untuk bersuci. Tapi kalau air tersebut tidak bisa dijaga dari benda yang akan merusak sifat air seperti lumut. Lumut dengan air itu satu kesatuan. Lumut tempat tinggalnya memang di air, jadi tidak bisa kita cegah untuk bercampur. Air lumut jangan tumbuh dalam air, tidak bisa. Kenapa? Karena memang tempatnya adalah di dalam air. Misalkan di suatu kolam, misalkan ada di sana lumut tinggal di sana. Lama airnya berubah warnanya, misalkan menjadi hijau karena lumut. Bagaimana bersuci di sana? Sah. Kenapa? Karena lumut itu tidak bisa kita pisah dengan air, sehingga sah-sah saja kita berwudu menggunakan air kolam tersebut meskipun hijau karena lumut. Atau karena berubah warnanya kecoklatan karena banyak daun yang jatuh di dalamnya, karena ada pohon besar mungkin di pinggir kolam, daun-daun yang merontok berguguran jatuh ke dalam kolam, sehingga lama-lama daunnya membusuk dan merubah warna daripada kolam tersebut. Maka sah hukumnya kita bersuci di sana. Karena apa? Karena tidak bisa kita jaga daun itu untuk tidak jatuh di tempat tersebut. Nah, itu adalah permasalahan yang terkait dengan air mutaghayyir. Begitu juga misalkan air bangkai ikan. Ya, ada kolam ikan di sana, kolamnya besar. Kemudian kita ambil ikan, masukkan ke ember. Ya, kita simpan air ikan itu di ember. Lama-lama ikannya mati, misalkan ikannya membusuk di dalam ember tersebut. Bagaimana hukumnya kita berwudu dengan air tersebut? Nah, perlu kita perhatikan. Pertama, ikan itu bangkainya suci. Kemudian air itu awalnya adalah suci. Kemudian lama-lama bangkai ikan ini membusuk. Karena bangkai ikan itu suci, kalau airnya berubah dengan sebab bangkai ikan yang membusuk lama-lama, mungkin tatkala kita pegang bangkai ikan itu menjadi hancur, berubah air itu dengan sebab bangkai ikan itu. Bagaimana berwudu di sana? Tidak sah. Bukan berarti air tersebut najis, mutanajis, tapi dia mutaghayyir, berubah. Kenapa? Karena sebab benda yang suci, yaitu bangkai ikan. Tapi kalau air itu kita masukkan ikan di sana, kemudian ikannya buang kotoran di sana, maka kotoran itu tetap dia najis, maka air yang di ember itu menjadi air mutanajis. Tidak sah kita berwudu menggunakan air yang ada di sana kotoran ikannya. Beda dengan bangkai ikan. Kalau bangkai ikan itu dia suci, asalkan jangan sampai di bangkai ikan itu di sana juga ada kotoran ikan yang akan menyebabkan air menjadi mutanajis. Nah, ini beberapa permasalahan yang terkait dengan air mutaghayyir. Banyak juga yang bertanya tentang air kaporit. Misalkan kalau air kaporit, ya kaporit itu adalah suatu zat yang suci bercampur dengan air. Ya, terkadang di kolam renang atau di air pam sekalipun terkadang ada bau kaporitnya. Bagaimana kita berwudu di sana? Nah, kita lihat kalau memang air di kolam itu kaporitnya baunya santer,
sehingga tidak kita katakan dia air, tapi katakan air kaporit. Wah, ini air kaporit ini. Kalau sudah kita katakan air kaporit karena mungkin sebab baunya terlalu menyengat, maka sudah tidak sah kita berwudu di sana. Tapi kalau hanya sekedar bau-bau sedikit, sifat airnya mungkin masih segar, rasanya masih cuma ada bau sedikit, daripada bau kaporit tidak masalah kita gunakan untuk berwudu. Begitu juga dengan air PDAM, kadang air PAM yang terkadang ya mungkin ada keruh-keruh, tidak masalah. Kenapa? Karena air itu memang asalnya dari tanah. Ya, air itu ada di tanah. Tatkala mungkin ya pipa di dalam tanah daripada PDAM atau PAM itu dia mengalami kebocoran sehingga tanah masuk ke sana, ya tersalurkan ke rumah penduduk. Misalkan tatkala dia buka keran, wah kenapa keruh ini, bisa dipakai wudhu? Bisa. Kenapa? Karena memang air dengan tanah tidak bisa dipisahkan, kecuali mungkin tempat air itu adalah di batu kristal, kemudian masuk tanah di sana, maka bisa jadi dia menjadi air yang mutabayyir. Tapi memang asalnya air itu ada di tanah, sehingga tatkala bercampur dengan tanah, maka tidak masalah, sah hukumnya kita bersuci menggunakan air tersebut. Nah, inilah permasalahan daripada hukum air yang kedua, yaitu suci dan tapi tidak bisa digunakan bersuci. Bagian kedua yaitu air mutabayyir. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pembagian hukum air yang ketiga, yaitu air mutanajis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.